kemudian sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapat syafaat, pertolongan Rasulullah, baik ketika kita hidup di dunia saat ini sampai nanti hidup pada hari berbangkit. Dunia dan akhirat kita berharap syafaat Rasulullah. Kita mendapatkan syafaatnya di dunia dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat karena banyaknya kita berselawat dengan lisan kita. Jadi ada dua solawat, solawat lisan dan solawat perbuatan. Solawat lisan ini akan bermanfaat nanti. Solawat perbuatan dengan mengamalkan sunnah Rasul kita dapat hari ini. Jadi ada syafaat hari ini dan ada syafaat hari nanti. Yang kami hormati saudara saya, Ketua Majelis Taklim An-Nisa Al-Jihad, saudari kami Diana Insyirah, mudah-mudahan senantiasa dalam rahman dan rahim Allah, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam membina umat, khususnya Majelis Taklim An-Nisa yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu pengurus juga yang berhadir di hadapan kita ini, mudah-mudahan istiqomah. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan bunda-bunda sekalian, yang tak mungkin satu persatu saya sebutkan namanya, yang jelas dari sebagian besar bunda-bunda ini saya kenal. Mungkin bukan saja dikenal di Majelis Taklim An-Nisa, tapi di majelis taklim yang lain. Dan mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan Allah keberkahan hidup dunia dan akhirat, lahir batin, jiwa dan raga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup ini yang berpengaruh di dalam aktivitas kita baik ibadah, sosial, hablum minallah, hablum minan nas, ada dua. Ada zohir, ada batin. Ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Adapun yang tak terlihat itu sesungguhnya itulah ibadah yang sampai kepada Allah langsung. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang terlihat itu ibadah tidak langsung sampai kepada Allah, tapi melalui perantaraan malaikat, karena malaikat mencatatnya. Ketika ibu sholat subuh, malaikat catat. Ketika bunda bersedekah, malaikat catat. Catatan malaikat itu lengkap, kecuali satu hal. Yang tidak dicatat malaikat adalah tentang hati kita di dalam ibadah itu. Kita sholat subuh 2 rakaat, malaikat catat. Kita sholat berjamaah atau sholat sendiri, malaikat catat. Tetapi malaikat tidak tahu kita khusyuk atau tidak, karena itu kerja hati kita. Dan malaikat tidak diberikan Allah wewenang untuk mengetahui tentang hati kita. Kita bersedekah, lengkap catatan malaikatnya. Jam berapa, di mana, berapa jumlahnya, siapa yang menerima, tak ada satupun yang luput dari catatan malaikat. Tapi satu hal malaikat tidak mampu mencatatnya. Ikhlaskah kita atau tidak? Karena ikhlas itu amalan batin. Ikhlas itu amalan hati. Nah, itulah yang mau kita pelajari. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada 20 macam sifat hati manusia. 20. Di dalam Al-Quran itu cerita hati itu banyak. Sampai 20 macam jenis dan macamnya hati. Yang kalau 20 itu diperas menjadi 3. Nah, itulah mungkin yang salah satu di antara yang 3 itu yang kita bahas. Karena kalau 3-3-nya tak sempat waktu kita. Nah, dari 20 jenis hati manusia yang ada dalam Al-Quran, 3
yang paling utama. Yang pertama, hati itu disebut kolbun salim. Hati yang Islam. Hati yang selamat, hati yang sehat, yang dimiliki oleh orang beriman. Boleh dicatat, boleh juga tidak. Yang pertama kolbun salim. Hati yang selamat, hati yang Islam, hati yang sehat, yang dimiliki oleh orang beriman. Jadi orang beriman itu kolbun salim. Hatinya selamat, hatinya sehat, kolbun salim. Adapun yang kedua, yang lebih rendah derajatnya, itu disebut kolbun marid. Hati yang sakit. Ini hatinya orang-orang munafik. Inilah yang dibacakan tadi oleh qari'ah kita, ustazah kita, yang membaca dari surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 15. Ayat 8 sampai 15 surat Al-Baqarah. Ya. Inilah qalbun marid. Tadi dibaca ayatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Di hati mereka ada penyakit. Dan Allah tambahi penyakitnya itu. Dan mereka mendapatkan siksa yang besar di dunia. Bukan nanti, di dunia. Kenapa? Bima kanu yakzibun. Karena mereka itu berbohong. Jadi penyakit marid ini, kolbum marid, hati yang sakit ini, sifat utamanya pembohong. Bukan nggak beriman. Bohong. Nanti kita jelaskan. Ya, ini hati yang lebih rendah. Dan hati yang paling rendah, itu kolbum mayit yang ketiga. Hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallah. Ditutup Allah, dimatikan Allah. Ditutup Allah, dimatikan Allah. Apanya? Hatinya. Kalau hati sudah mati, ikut mata pun mati. Ikut pendengaran pun mati. Yang pertama kali dimatikan hati. Itulah qalbun mayit. Inilah hati yang paling rendah. Inilah hati yang paling hina. Nah, pada hari ini kita nggak bahas tiga-tiganya. Kita bahas satu dari yang tiga, yaitu yang kedua tadi. Sesuai dengan judul yang sudah sampai kepada kita. Ya, mungkin di player sudah sampai, penyakit hati atau hati yang sakit. Hati yang sakit. Di dalam hadis Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salal jasadu kullu, fa idza fasadat fasal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsum, baik. Tapi apabila segumpal daging itu jelek, maka jelek seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsumnya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Itulah makanya ulama membagi hati menjadi tiga tadi. Hati yang membuat kita baik, hati yang membuat kita tidak baik. Makanya orang dulu ada mengatakan busuk hati. Kalau sudah mati berakhir dengan jangan sampai. Pernah dengar dulu orang-orang dulu bilang, busuk kali hatinya. Mukanya cantik hatinya. Lebih parah lagi udah muka jelek hati. Ya. Ya. Masya Allah. Tapi di sini tidak ada. Cantik rupanya, cantik hati. Kalau belajar begitu. Kenapa, Bu? Ilmu yang bisa memperbaiki hati ini lengkap teori dan caranya itu ilmu tasawuf. Kalau nggak di tasawuf nggak lengkap.
Kita cuma tahu penyakitnya, tapi nggak tahu bagaimana mengobatinya. Nah, itu dia. Tentunya kalau kita tahu sakit, kan kita obati. Adakah manfaat kita tahu penyakit kita, tapi nggak kita obati? Di dalam ilmu syariat, kita bisa tahu penyakit hati. Di mana mengobati hati? Ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini memang membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban hati. Bahwa hati ini bisa mempengaruhi ibadah kita. Sangat, bukan bisa lagi. Hati ini sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ada 4 kerja hati dalam ibadah yang boleh jadi tidak didapat oleh orang walaupun badannya beribadah. Badannya beribadah, hatinya nggak beribadah. Ada 4 ibadah hati yang wajib ada di dalam ibadah badan kita. Apa itu yang pertama? Khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu kerja hati. Yang kedua, sabar dalam musibah. Sabar itu kerja hati. Ikhlas dalam beramal, ikhlas itu amalan hati. Syukur dalam nikmat Allah, syukur itu amalan hati. 4 ini ibadah batin, ini ibadah hati, ini ibadah kolbu. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah kehilangan yang 4 hal ini. Sholat dikerjakan tidak khusyuk. Tidak sabar, pemarah. Tidak ikhlas, sedekah banyak, amal banyak, tidak ikhlas. Tidak bersyukur. Berapa banyak? Rezeki diberikan Allah, berlebih-lebih, berlimpah ruah, tapi enggak bersyukur. Hati. Hati. Jadi kalau ada orang tanya, Ustadz kenapa saya sholat tidak khusyuk? Hatimu perbaiki. Ustadz, kenapa saya pemarah? Hatimu perbaiki. Ustadz, kenapa saya tidak bersyukur? Hatimu perbaiki. Ustadz, kenapa saya tidak ikhlas? Hatimu, 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 hatimu. Satu hari Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. 3 kali Nabi pukul dadanya. At-taqwa hahuna. Huna di sini. 3 kali Nabi pukul dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, kata Nabi. Nabi tepuk dadanya 3 kali. Takwa itu bukan di mulut. Hakikat takwa bukan di mulut. Hakikat sholat kita bukan di mulut. Hakikat sholat kita bukan pada pekerjaan, tapi pada hati kita. Kalau badan sakit, insya Allah sholat kita tambah khusyuk. Betul nggak? Tapi kalau hati kita yang sakit, sholat kita nggak bakalan khusyuk. Kalau jiwa, maaf ya, kalau badan kita yang sakit, ini ada yang sudah umur 50 tahun ke atas sama-sama saya. Kalau udah kena asam urat, tambah khusyuk kita sholat. Yang sakit mana? Badan. Yang sakit manakah? Kalau badan yang sakit, sholat semakin khusyuk. Semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau hati yang sakit, semakin jauh dari Allah. Jangankan berbuat baik. Orang berbuat baik pun kita nggak senang. Kalau nggak kita yang buat. Maka di dalam ilmu tasawuf itu memperbaiki hati itu 3 hal. Dalam ilmu tasawuf 3 hal memperbaiki hati. Yang pertama namanya takhalli. Membersihkan hati dari sifat-sifat majmumah. Sifat-sifat tercela. Sifat-sifat penyakit. Ini disebut apa? Takhalli, dibersihkan, dibuang. Takhalli yang pertama. Yang kedua, setelah takhalli baru tahalli namanya. Apa tahalli? Mengisi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat terpuji baru dimasukkan. Yang ketiga baru tajalli. Nyatalah hati itu.
baru hati itu bisa memandang Allah. Baru yang ketiga tajalli. Jadi saya ulangi, takhalli, membersihkan hati dari sifat tercela. Takhalli. Yang kedua, tahalli, mengisi hati dengan sifat muli, mengisi hati dengan sifat terpu. Yang ketiga, tajalli, nyata Allah bagi dia lewat pandangan hatinya. Maka hati ini kata Imam Syafi'i seperti kaca. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka satu titik hitam di hati kita. 2 kali berbuat maksiat, 2 kali titik hitamnya. Setiap kali kita berbuat maksiat, maka titik hitam itu akan menempel di hati. Bayangkan kalau cermin itu bersih, maka bersihlah pantulan yang diterimanya. Tapi kalau kaca cermin itu penuh dengan bintik-bintik hitam, bisakah dia memantulkan benda yang ada di depannya? Tidak. Sedikit lari dari topik. Semalam anak saya yang selesai psikologi S1 nanya sama saya tentang jin. Bagaimana membedakan jin, setan, dan iblis. Membedakan jin, setan, dan iblis. Itu dia. Saya bilang salah satunya, enggak semua saya jelaskan. Jin itu cerminnya manusia. Jin itu sama kayak kita. Jin itu lahir, kawin, melahirkan, meninggal. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang beriman, ada yang kafir. Sama kayak manusia. Bedanya apa? Eksistensinya kita kasar, dia halus. Kalau karakteristiknya sama. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka juga mati. Dan di dalam Al-Quran ada kaitannya dengan hati. Nanti ibu buka surat Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Walaqad jara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi yang masuk neraka nanti itu dari golongan jin dan manusia. Nah, itu dia. Ya. Lalu adakah jin yang masuk surga? Ada. Sama kayak manusia, ada yang masuk surga, ada yang masuk jin, ada yang masuk surga, Bu. Yang nggak ada masuk surga iblis. Iblis nggak masuk surga. Jin ada yang masuk surga. Makanya kita pernah mengenal, didengarkan orang apa? Ada jin Islam, ada jin kah? Nah, itu dia. Kenapa jin dan manusia dimasukkan Allah ke dalam neraka? Apa kata Allah? Walahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak punya perasaan. Tuh. Sebabnya kita dimasukkan Allah ke dalam neraka sebagaimana jin dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak punya perasaan. Itu namanya. Punya hati enggak punya perasaan. Hatinya ada, jantungnya ada, tapi perasaannya enggak ada. Tidak datang rasa kasih sayangnya ketika melihat orang miskin yang tidak makan. Hatinya ada, perasaannya enggak ada. Dia bisa makan mewah-mewah, bahkan berlebih-lebih, bahkan terbuang. Sementara orang miskin di belakang rumahnya, di samping rumahnya 3 hari baru makan 1 kali. Hatinya hadap, perasaannya enggak ada. Jadi terkait hati itu dengan perasaan. Inilah yang dicontohkan Rasul, bagaimana hatinya yang hidup. Hatinya yang penuh dengan perasaan. Nah, hati yang sakit yang kita bahas hari ini, kita nggak bahas kolbun salim, kita nggak kolbun mayit ya. Karena yang kita bahas satu saja. Nah, kalau mau yang kolbun salim sama kolbun mayit, nanti panggil lagi.
Yang kita bahas ini kolbu marid. Marodo. Ya, hati yang sakit. Bunda, hati yang sakit ini hati orang munafik. Hati orang munafik. Orang munafik ini kerjaannya bohong. Itu dijelaskan tadi. Iya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia berkata kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat, wa ma hum bimumin. Katanya mulutnya beriman, hatinya tidak. Itu maksudnya. Alat qaul itu mulut. Wa minan nasi may yaqulu. Qulu itu mulut. Mengatakan, mulutnya mengatakan kami beriman, tapi kata mereka tidak beriman. Apanya yang enggak beriman? Nah, itu maksudnya di sini. Itulah yang kita sebut orang munafik. Ya kan? Ya. Apa kerja mereka? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusihim wa ma yashkurun. Kenapa mereka mengatakan beriman tapi hatinya enggak beriman? Mereka ingin menipu Allah. Allah pun ingin ditipunya juga. Bu. Jadi orang munafik, orang yang hatinya sakit itu ingin menipu Allah dan orang dahsyat enggak ini? Enggak main-main. Jadi kita jangan suka-suka bilang sakit kali hatiku, sakit kali hatiku. Jangan, itu jadi doa. Sering enggak kita gitu ya? Sakit kali hatiku. Air susu dibalas tuba. Dari kampung ku tolong, ku selamatkan, ku kerjakan sampai sini. Udah jadi kepala bagian, jangankan ngasih, nengok pun tidak. Sakit kali hati, bodoh kita doakan kita jadi orang hati-hati. Ya bunda ya. Jadi kalau ibunda pun kesal, jangan bawa-bawa sakit hati. Paling-paling bunda bilang begini saja kalau kesal. Namanya kita manusia, kadang-kadang juga kita ya, aduh kayak mana ya. Tapi jangan bilang sakit hati. Kecewa juga awak, kecewa. Jangan bilang sakit, karena kalau sakit hati nanti kita mendoakan kita jadi hati orang yang munafik. Nah, itu dia. Mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang beriman. Tapi mereka tidak menipu siapapun kecuali menipu diri mereka sendiri. Ah, itu dia. Jadi itu. Jadi hati yang sakit ini hobinya bohong. Bukan nggak beriman tapi bohong. Imannya sampai di mulut, nggak sampai ke hati. Ah, itu dia. Maka bunda, ada sifat-sifat tercela ini dua macam. Hati yang sakit ini ada dua. Ada hati yang sakit kepada Allah, ada hati yang sakit kepada manusia. Kalau hati yang sakit kepada Allah, itu cuman satu, syirik. Nah, syirik. Adapun hati yang sakit kepada manusia, penyakit hati kepada manusia, jadi penyakit hati kepada Allah cuman satu, syirik. Penyakit hati kepada manusia, Masya Allah, 13 bu. Berapa? 13. Siapa yang sudah tahu, sebutkan coba. Hasad, iri, dengki, 3. Sombong, 4. Tama. Wow. Nah. Agak tambah nyarinya kan? Saya bantu ya. Saya bantu yang 13. Saking udah puluhan tahun ceramah, sampai hafal saya. Tapi jangan pula diamal. Ibu pun tak saya suruh menghafal nih. Jadi Ustaz kok ngapal? Ini kebutuhan untuk ceramah. Iya kan? Nah, kalau ibu ustazah boleh ngapal nih. Yang enggak ustazah enggak usah dihafal. Apalagi diamal. Yang 13 tadi. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, ujub, takabur, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13. Ada yang bunda terlambat tadi. Iya.
Kalau saya lambatkan bunda, hilang dia. Nah, itu pula maka saya tak bisa lambat-lambat. Kalau saya lambatkan, lupa dia. Ya. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. Ayo, 13. Yang pertama iri. Bu, siapapun kita punya dasar sifat iri. Siapapun kita. Ustadz sekalipun. Karena apa? Kita dilahirkan memang dengan sifat iri. Ibu tahu berapa jumlah sel sperma ayah kita yang masuk ke dalam rahim ibu kita. Miliaran jumlah sel spermanya yang jadi cuma satu. Paham nggak? Ini cerita biologi. Ya. Sperma ayah kita itu ribuan selnya yang masuk ke rahim emak kita. Miliaran jumlahnya, miliaran. Enggak semua jadi. Cuman satu yang jadi. Jadilah kita. Miliaran yang sudah kita iri dengan mereka supaya mereka enggak jadi. Yang jumpa dengan sel telur ibu kita cuman satu. Itulah yang kita lahir nih. Kita sudah iri kepada berapa orang? Berapa saudara kita? Semua saudara kita itu sel-sel yang ikut sama sel kita tadi itu saudara kita. Memang kita sudah punya bakat iri. Tapi begitu kita lahir ke dunia, itulah perlunya belajar, itulah perlu agama. Sehingga bakat iri kita mulai kita minimalisir. Nggak ada kita yang nggak punya sifat iri, nggak usah ceritalah kalian. Malah. Termasuk yang cakap. Nah, kita belak-belakan saja. Tapi dengan kita belajar mampu kita minimali. Nah, mulailah. Kalau dulu asal nengok orang nggak sur aja. Sekarang tinggal 2. Yang 200 sur awak jadinya. Nah, kan berkurang. Nah, kadang-kadang nggak sur nih tadi gara-gara apa? Nggak pernah cakap. Hanya karena apa? Karena selendang dia lebih cantik aja dari selendang awak. Makanya sampai kata Ustadz kawan saya iri nih. Itu disingkat dengan ada singkatan dia. Apa itu? Suka melihat orang susah. SMS. Suka melihat orang susah. Susah melihat orang. Inilah iri tadi. Iri ini baru dalam hati. Nggak suka aja, tapi belum ngomong. Iri. Masih dalam hati. Iri ini kalau nggak diperbaiki, lanjut. Naik ke level berikutnya. Jadi ada level juga, makan mie level juga. Level pertamanya tadi, ada ngaco. Iya kan? Tadi cuma dalam hati aja. Jumpa sama kawan. Yang kemudian selevel. Sama-sama nggak suka. Iya kan? Mulai datang kedengkian. Mulai datang iri, lahirlah dengki tadi. Iya kan? Dengki ini udah mulai jelek-jelekkan. Kalau iri tadi belum. Masih dalam hati. Dari hati tadi nggak perbaiki, jumpa kawan. Naik tingkatnya. Mulailah dengki. Cocoknya besok kita kalau ngaji nggak usah kita undang lagi dia. Wah. Dan segala macam lah misalnya. Levelnya naik dengki. Iri dengki. Iya kan? Iri dengki. Nah, nggak diperbaiki dengki ini. Naik hasud. Mulai asah, hasud, gasa, gesek, gasa, gosok. Iya kan? Gesek, gasa, gosok, mulai. Kalau tadi cuma 2 orang, udah kumpul nih, setengah pengajian. Iri, dengki, hasad. Udah mulai. Hasad ini sudah mulai bagaimana supaya dia celaka. Bisa dipahami nih ya, levelnya. Kalau iri tadi masih dalam hati. Dengki sudah mulai cari kawan. Hasad sudah berkeinginan bagaimana mencelakakan dia. Ini bahayanya rupanya. Itu makanya 13 tadi itu. Awalnya iri itu. Naik. Dengki. Iri, dengki. Hasad.
mulai ngasut. Iri, dengki, hasad, khianat. Apa lagi? Iri, dengki, hasad, mulai menghasut. Khianat. Mulai nggak ada tuh kalau dia. Pokoknya aku udah nggak suruh kalian sama dia. Walaupun itu aturan dialah. Tak mau lagi. Khianat. Ini orang munafik. Tanda-tanda orang munafik jika dia diberi amanah jika dia bicara jika berjanji dia ingkar. Itu masuk khianat. Jiwanya enak. Maka saya bilang tadi, qalbu marid ini adalah hati orang munafik. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam. Wah, seperti setan, Bu. Ini udah mulai kesetanan. Mulai masuk, ini mulai kesetanan. Bu, iblis dilaknat Allah, dia terima, Bu. Baca Quran nanti surah Al-Baqarah, mulai ayat 30. Iblis itu menerima dilaknat Allah. Wa kana minal kafirin, kata Allah. Masuk kau ke dalam golongan orang yang kafir karena kau nggak mau bersujud kepada Adam. Diterima sama iblis. Cuman iblis minta 2. Iblis terima. Iblis saja terima vonis Allah, Bu. Hukuman Allah diterima oleh iblis. Yang iblis nggak terima apa? 2 aja. Apa bilangnya? Ya Allah, aku terima hukumanmu. Tapi aku minta 2. Apa itu kata Allah? Yang pertama aku minta panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah, Bu. Makanya iblis nggak mati-mati. Yang kedua, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Saking dendamnya dia sama Adam. Dia minta, dia tahu Adam satu saat akan mati. Dia tahu. Satu saat Adam akan mati. Harusnya kan habis dendamnya kan? Iblis tidak. Panjangkan umurku dan izinkan aku bisa menggoda anak cucu Adam. Tapi apa kata iblis? Cuman 1 anak Adam yang gak bisa kugoda. Cuman 1 anak Adam yang gak bisa kugoda. Ini ibu-ibu sudah mulai berpikir mendengar. Pasti dibilangnya panggil lagi lain kali ini. Baru dijelaskannya. Enggak, hari ini. Cuman 1 hambamu, anak cucu Adam yang gak bisa kugoda. Siapa itu? Orang yang ikhlas. Bukan orang yang sholat, Bu. Bukan orang yang puasa. Bukan orang yang haji. Bukan orang yang umroh yang gak bisa digoda oleh setan. Itu setan yang bilang. Itu iblis yang bilang. Yang tidak bisa kugoda adalah hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di mana? Jawab. Kalau enggak kalian jawab, aku pulang sekarang juga. Nah, itu dia. Itu dia. Makin sedap kaji ini kan? Allahu Akbar. Nah, itu dia. Hati lagi kan? Jangan kita pikir kalau kita sudah sholat, nggak tinggal, sudah tahajud, nggak lepas, kita nggak digoda setan. Tidak takut setan. Justru orang yang taat beribadah, yang kuat ibadah, yang banyak ibadahnya, tetap digoda setan. Yang nggak sanggup setan menggodanya orang yang ikhlas kau dalam sholat, kalah setan. Ikhlas kau dalam baca Quran, kalah setan. Ikhlas kau dalam puasa, kalah setan. Ikhlas kau dalam haji, kalah setan. Seluruh amal ibadahmu yang ikhlas, setan kalah. Itu yang bilang setan sendiri. Itu yang bilang iblis sendiri. Justru yang gak digoda setan orang yang tidak beribadah. Yang gak sholat itu gak lagi digoda setan. Yang tidak puasa itu pun tidak digoda setan. Karena dia sudah jadi kawannya setan. Betul. Ada satu pertanyaan bunda-bunda jemaah kita sama Ustadz. Ustadz, kenapa di Al-Quran itu wasta'inu bisabri wassalah? 2 ayat itu di dalam surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah 45, di Al-Baqarah 153. Jadikan sabar dan sholat. Sabar dan Kok bukan sholat dan sabar, Ustadz? Kenapa sabar dulu baru sholat? Sabar itu pekerjaan hati apa pekerjaan badan?
Gitu aku mau ngaji. Jelas, tegas. Jangan abu-abu. Abu-abu itu tegas. Jangan kasar. Kasar itu kafir. Orang beriman itu tegas, jelas. Tapi tidak kasar. Dan jangan pula mencela-mencele. Siang tahu, malam tempe. Mental tempe. Ini hari ngaji, besok enggak. Tahun ini buka, 2 tahun lagi tutup. Udah mau kampanye, buka lagi. Asal ada yang mau dicalonkan, buka. Nggak ada yang mau dicalonkan, pere. Dah, itu enggak di sini. Itu di Konoha. Baik. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam tadi. Udah dendam. Dendam. Kesumat. Ngeri kali kesumat ini. Itulah tadi. Kalau dendam baru kita sama dia. Kalau kesumat ini ikut. Semuanya. Kita nggak sur sama kawan kita, istrinya, lakinya kena, anaknya kena, menantunya kena. Inilah kesumat tadi. Kucingnya pun kena. Muka rumahnya pun kena. Semua kena. Ya Allah. Tunjuk tangan yang kayak gini. Alhamdulillah, enggak usah. Coba, itu kesumat. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesumat yang kena. Kesumat. Menjalar dendam tadi. Hati. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesumat. Yang ketujuh, pemarah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Nggak ada sebab pun bisa marah. Alasannya tensi lagi tinggi. Enggak juga. Kau pemarah itu bukan tensi kau tinggi. Memang karakter kau sudah terkontaminasi sama iblis karena hatimu jelek. Paham? Nggak ada kaitan orang pemarah dengan tensi tinggi. Nggak ada. Banyak orang yang tensi tinggi nggak bisa marah langsung stroke. Betul nggak? Nggak ada kaitannya. Jangan. Mama ini memang pemarah. Namanya pun udah tua. Nah, udah tinggi tensi mama. 180. Kalau 180 paling sedikit 170. Dulu mama waktu muda belum tensi tinggi pun memang juga suka merepetnya. Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada kaitan sifat pemarah itu dengan tensi tinggi atau rendah. Nggak ada. Itu memang karakter hatimu. Itu dia. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesumat, pemarah. Ria. Yang ke-8. Ria. Ria ada 2, Bu. Sampai jam 6 bisa ya? Sampai jam 6 ya? Boleh ya, Bunda? Karena kita jam 6.40. Setengah 7 lewat 10. Nah, tentunya kita harus ada spare waktu ya. Oke, sampai jam 6 ya. Cocok? Deal. Oke. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesumat, pemarah. Ria. Ria secara ilmu syariat pamer terhadap ibadahnya. Nah, itu ria. Pamer terhadap ibadahnya supaya dipuji. Itu ria menurut syariat. Ditunjukkannya di rumah nggak sholat. Karena lagi ada tamu datang, sholat. Ya kan? Di rumah nggak sholat. Karena datang ke rumah mertua, sholat. Ini ria. Karena manusia. Satu lagi ada orang ria. Irianya itu bukan karena Allah. Menurut ilmu hakikat, menurut ilmu tasawuf, ria itu apabila engkau beribadah merasa engkau yang membuatnya, itu ria. Beda ya. Ria menurut ilmu syariat pamer kepada orang tentang ibadah. Dipamerkan ibadah kepada orang. Itu ria menurut syariat yang selama ini kita kenal. Ria kali dia, pamer kali dia. Itu ria menurut syariat. Ria menurut ilmu tasawuf dan hakikat merasa berbuat baik karena kekuatan dirinya. Udah bagus sholatnya nggak tinggal. Udah bagus. Sudah bagus tahajudnya saban malam, bagus sekali. Sudah bagus zikirnya banyak, sudah bagus baca Qur'annya, bagus. Tapi dia merasa
sholat yang banyak itu karena kekuatan dirinya. Hilang Allah. Hilang Allah. Allahu Akbar. Kurasa di seluruh Medan Baru nggak ada lah orang yang setaat aku. Hancur kau. Itu yang membuat begitu hati apa? Hati lagi. Nggak main-main. Bukan sekedar kita menunjukkan ibadah kita kepada orang. Ketika kita merasa bangga, takjub dengan diri sendiri. Itu kan takjub itu. Nggak ada kita ngomong-ngomong sama orang. Kalau kau mau sholat kayak akulah banyaknya. Nggak ada. Hati kita mengatakan gitu. Takjub kepada diri sendiri. Merasa diri sendiri. Padahal kau bisa sholat. Padahal kau bisa banyak puasa. Itu karena Allah. Sampai disitulah nanti kau belajar tasawuf. Baru kau sampai bisa sholat yang khusyuk. Kau pikir kalau kau banyak sholat udah khusyuk. Belum tentu. 2 rakaat yang khusyuk lebih baik daripada 100 rakaat yang tidak khusyuk. Saya ulangi sekali lagi. 2 rakaat sholat yang khusyuk lebih baik daripada 100 rakaat sholat yang tidak. Tapi karena orang sekarang malas belajar, dibilangnya apa? Sholat itu yang penting dikerjakan, nggak khusyuk, nggak apa-apa. Masuk angin kau, aku bilang. Maaf. Ada pula sholat asal dikerjakan, nggak khusyuk, nggak apa-apa. Buka perintah Allah asal sholat disuruh khusyuk. Perintah Allah tentang sholat semuanya berkaitan dengan khusyuk. Tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran, kalian cari. Sholatlah kalian gak khusyuk, gak apa-apa. Kalau dapat kalian ayat yang kayak gitu bunyinya, aku kasih 3.500. Carilah. Gak ada. Setiap perintah sholat suruh. Yang bikin khusyuk apa? Hati lagi. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah. Riya. Sombong. Yang ke-9, sombong. Takabur, sombong, ini pakaian Allah, jangan kau pakai. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min takbirin. Enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar jarrah. Penyebab orang sombong ada beberapa. Yang pertama, orang sombong karena harta. Yang kedua, orang sombong karena jabatan. Yang ketiga, orang sombong karena rupanya. Kecantikan atau kegantengannya. Yang keempat, orang sombong karena ilmunya. Yang kelima, orang bisa sombong karena memandang ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Orang berilmu bisa sombong. Jangan anggap kalau udah berilmu nggak sombong. Bisa sombong. Mengatakan orang lebih bodoh daripada dia. Banyak enggak ini? Orang yang beribadah bisa sombong. Itu tadi. Mana ada orang Medan Baru yang kayak aku baca Quran one day one juz. Silakan 1 hari 1 juz. Tapi jangan ada Aku bisa one day one juz ini karena Allah, anugerah Allah kepadaku. Jangan hilang Allah dalam hatimu. Itulah yang dikatakan Nabi. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang beriman rumahnya Allah. Capek-capek kau keluarkan biaya puluhan juta ke sana. Kau cuman keliling-keliling rumahnya. Kau tidak pernah membawa rumahnya. Dan hatimu tidak pernah diisi oleh yang punya rumah Allah. Berapa banyak orang pergi haji umroh cuman keliling-keliling di Ka'bah. Maaf, beribu kali maaf. Maaf, beribu kali maaf. Berulang-ulang untuk umroh ke sana dengan alasan mulutnya. Aku rindu Ka'bah. Allahu Akbar. Nabi seumur hidupnya cuman sekali haji, cuman sekali umroh. Kita ndak berkali-kali. Umroh 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, setahun 3 kali. Tetangga kita yang miskin nggak makan, kita tak peduli. Tetangga kita anak yatim nggak sekolah, kita tak ambil perhatian. Maka di dalam Al-Ma'un, kazab, bohong semua. Araital ladzi yukadzibu bid. Tahukah kamu pendusta agama? Haji kau berkali-kali, umroh kau berkali-kali, saudara kau nggak makan kau. Satu suap nasi yang masuk ke mulut saudaramu yang miskin jauh lebih bagus daripada kau membangun 1000 masjid, daripada kau pergi ke sana keliling-keliling. Setuju? Orang cuma menganggap mengeluarkan uang itu yang berpahala kalau pergi haji umroh. Betul, nggak salah. Tapi uang yang kau keluarkan untuk menyekolahkan anak yatim, memberikan makan orang miskin, kau nggak menganggap itu ibadah.
Terlalu dangkal pemahaman kita. Padahal kata Nabi dalam hadisnya, hadis kudus ini, kenapa kita nanti nggak bertemu Allah? Apa kata Allah? Hadis kursi. Aku tak sudi bertemu dengan kau, kata Allah hari ini. Kenapa? Karena waktu di dunia kau nggak mau bertemu dengan aku. Maka orang bertanya, bagaimana aku bertemu denganmu ya Allah di dunia? Ketika saudaramu yang sakit, yang miskin itu sakit, kau nggak datang. Padahal aku ada di situ, kata Allah. Jauh kali kita mau bertemu Allah sampai ke Mekah keliling-keliling Ka'bah, nggak ada hasil. Sementara Allah tuh ada di tetangga kita yang miskin, yang sakit, yang dia nggak bisa beli obat, yang dia nggak makan berhari-hari. Allah di situ. Ngapain kau jauh-jauh ke sana? Kalau memang kau betul-betul ingin bertemu dengan Allah, itu Allah yang bilang. Dangkal pemahaman agama kita, maaf beribu, maaf, dangkal. Dangkal sekali pemahaman kita. Kita sanggup mengeluarkan uang puluhan juta, pergi mengunjungi Masjidil Haram, pulang dari sana, masjid sebelah rumah kita pun nggak sanggup kita melangkah. Maka surah Al-Ma'un itu saya minta kepada mu'alimah nanti sekali-sekali, ya mu'alimah kita, ustazah kita ini, surah Al-Ma'un itu coba dibaca, dihayati, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba orang-orang yang mendusta dalam agama. Kita ini udah beragama. Yang ngaji ini semua kita alhamdulillah sudah beragama. Kita semua yang ngaji ini sudah beriman. Tapi kita masih terancam dengan sebagai pendusta agama dan pendusta iman. Kita masih terancam. Bukan cuma kalian, sama aku pun juga. Kita sama-sama masih terancam. Kapan kita tahu itu nanti? Nanti kita tahu pada waktu kita akhir hayat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita kan cuma belajar sekarang ini, belajar untuk memuaskan nafsu. Bukan untuk memuaskan iman. Bukan untuk memuaskan takwa kita. Allahu Akbar. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riya, sombong, takabur. Ujub. Wah, ujub ini tadi saya jelaskan. Takjub kepada diri sendiri. Dia nggak ngomong. Nggak ditunjukkannya ibadahnya kepada orang lain. Enggak. Cuman waktu tahajud malam, kagum dia kepada dirinya sendiri. Hebat kali aku. Bisa tiap malam tahajud 23 rakaat. Wih, hebat aku. Kehebatan dia dipandangnya ujub. Apa ujub tuh? Takjub kepada diri sendiri. Takjub kepada diri sendiri, padahal tidak. Kau bisa bangun tahajud, kau bisa 20 rakaat, kau bisa baca Quran, kau bisa duduk sampai zikir sampai subuh. Itu karena kudrat dan iradat Allah yang mengalir ke dalam dirimu. Adakan Allah, hilangkan dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu. Coba itu. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riya, sombong, takabur, ujub. Yang ke-11 ya. Nah, yang ke-12, ujub, merasa diri paling hebat. Nggak ada yang paling hebat, dialah. Ya kan? Pokoknya siapa-siapa dia. Merasa diri. Yang ke-13, orang lain salah semua. Yang terakhir, asal nengok orang, cakep nggak pernah, bergaul nggak pernah, nggak sore aja. Nggak suruh kali aku nengok dia. Kenapa? Selendangnya pendek kali. Nggak suruh kali aku dia, kacamatanya kebesar kali, kurang kecil. Semua yang ditengoknya orang salah.
Kalau 13 ini ada dalam diri kita, nggak kita pupuk, hancur. Hancur, Besti. Hancur, Besti. Nah, 13 selesai. Permasalahannya yang nggak bisa gitu. Bagaimana supaya itu hilang? Nah, kan itu. Kan itu kan? Nah, ada yang bilang ikhlas. Kita udah tahu penyakitnya. Bagaimana menghilangkan itu? Karena itu penyakit harus disembuh. Bagaimana menyembuhkan penyakit itu? Insya Allah nanti pada waktunya kalau dipanggil lagi. Oke. Cocok? Nah, jadi ada janji. Kalau dipanggil lagi kita bahas